Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya dan marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Karena jika dihitung-hitung maka kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai-sampai jari yang bergerak itu pun atas izin Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kepada umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kemarin kita telah membahas etika atau adab kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua sekarang kita akan membahas tentang etika atau adab terhadap sesama manusia. Yang perlu digarisbawahi yang pertama, niat Pak. Datang kita dari rumah ke sini, kita benarkan dulu niatnya lillahi ta'ala, karena untuk menuntut ilmu, untuk mencari pahalanya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa Allah mudahkan dengan kita menuntut ilmu? Karena dengan ilmu itu kita itulah beramal. Ya. Al-amalu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan perbuatan. Artinya segala perbuatan kita, apalagi tentang ibadah, kita harus berlandaskan dengan ilmu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian baru masuk pembahasan. Berbicara tentang adab terhadap bersama manusia, muncul pertanyaan, siapa manusia yang pertama kali harus kita tuh beradab dengannya? Dari Nabi sallallahu alaihi dari Abu Hurairah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqun nasi bi khuluqin hasanin?" Qala Rasulullah sallam, ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, man ahaqun nasi bi khuluqin hasanin? Siapa manusia yang pertama kali harus aku berbuat baik kepadanya? Lalu Nabi pun menjawab, qala ummuka, ibumu. Qala thumma man? Ya Rasulullah, lalu siapa lagi? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan, ya, baru qala thumma man? Qala abuka. Nah, maka dari itu adalah hadis pembukaan bahwasanya
Yang pertama kali manusia yang harus kita beradab dengannya yaitu kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang ini pun bukan karena mereka telah berjasa, udah merawat kita dari kecil kemudian memberikan apa yang kita inginkan, bukan. Akan tetapi kita berbaik kepada keduanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu amali ahabbu ila Allah?" Amal apa yang Allah itu sukai, cintai? Qala, lalu Rasulullah menjawab, as-salatu liwaqtiha, yaitu engkau salat pada tepat waktunya, awal waktu. Allah sangat mencintai orang-orang yang salatnya tepat waktu. Qultu, aku berkata, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Amalan yang sangat Allah cintai. Qala, birrul walidain, engkau berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, al-jihadu fi sabilillah, itu jihad kepada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah, ada seorang sahabat yang dia itu ingin berjihad. Ya, Pak. Zaman dulu kan zamannya perang ya, banyak perang. Sahabat ini izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang denganmu." Mungkin Rasulullah bertanya, "Apakah engkau masih punya ibu?" "Masih ya Rasulullah." "Pulanglah dan meminta izin kepada ibumu." Lalu sang sahabat ini pun meminta izin kepada orang tuanya. Dari kisah-kisah yang tadi disebutkan itu adalah bahwasanya pentingnya kita berbuat baik kepada orang tua kita. Ya Pak, gimana Pak dengan selama ini kita Pak? Selama ini kita udah mengerjakan atau memberikan apa Pak untuk kedua orang tua kita? Jangankan bapak-bapak, saya pun bertanya kepada diri saya pribadi, itu apa yang telah saya berikan kepada kedua orang tua? Tadi itu adalah kisah-kisah atau kasus-kasus yang orang tua kita masih hidup, ya. Kemudian bagaimana ketika orang tua kita sudah tidak ada? Nah, ini ada seorang kaum Ansor, ya. Kaum Ansor itu jadi ada kaum Ansor Muhajirin. Muhajirin ini orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, dan orang Madinah ini disebut orang-orang Ansor, orang yang menolong Muhajirin. Orang kaum Ansor bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku masih mempunyai kewajiban bakti kepada orang tua yang harus aku kerjakan setelah keduanya meninggal atau setelah kematiannya?" Kata Rasulullah SAW, "Ya, ada." Ada berapa Pak setelah itu? Kalau orang tua kita masih hidup, ya enak, kita bisa mengamalkan yang tadi. Ini kalau udah meninggal, itu ada 4. Yang pertama, setelah orang tua kita tiada, itu kita dianjurkan atau berbaktinya dengan cara mendoakan keduanya. Itulah Pak fungsi atau aset orang tua ketika sudah meninggal, itu yang dinanti bukan harta. Ya, kalau hartanya disedekahkan, diniatkan untuk orang tua. Tetapi yang paling dinanti oleh orang tua kita di liang lahat ketika dihimpit oleh dinginnya dalam tanah, gelapnya gelap gulita, apa yang mereka harapkan? Doa. Jadi doa cuma Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kubur kedua orang tua kami atau bapak kami ini sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Berikanlah tempat yang terbaik ya Allah. Itu langsung Pak yang di dalam kubur itu, yang tadinya itu disiksa jebret dipocoki, langsung berhenti seketika ketika anaknya yang di dunia itu berdoa.
kita ini orang yang ahli kubur ini bertanya, wahai malaikat, kok berhenti menghukum saya ini kenapa? Gitu, ya kan? Kata malaikat, sesungguhnya anakmu di dunia itu, si namanya Eko misal, itu lagi sedang mendoakan kamu, Jadi setiap sholat di tempat-tempat apa waktu-waktu yang mustajab kita sempatkan untuk Rabbi firli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pendek Pak, tapi selalu berarti. Kemudian yang kedua adalah memintakan ampunan untuk keduanya. Sama Pak ya, memintakan ampun kepada keduanya, kita berdoa. Intinya doa kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, melaksanakan janji keduanya. Jika dulu waktu orang tua kita masih hidup punya janji bisa kepada ponakannya, nanti kalau kamu juz 30 berapa tak beliin es krim misal, tak beliin motor. Qadarullah dia belum hafal, cucunya ponakannya ini kemudian meninggal seorang tua ini. Apa yang kita lakukan? Kita harus menjalankan janjinya itu. Ya, kayak hutang itu, makanya kalau orang meninggal itu kan maslahat keluarga apa? Jika dari bapak dan ibu ada sangkutan dengan keluarga kami, maka hubungi kami keluarganya. Untuk apa? Membayarkan hutang. Jadi orang sudah meninggal itu yang diharapkan itu lepas gitu dari hutang, dari janji-janji itu. Kemudian memuliakan teman-teman keduanya. Jadi selama hidup kedua orang tua kita, bapak ibu itu punya teman karib, teman dekat, ya. Setelah orang tua kita meninggal, maka berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita itu dengan kita berlaku baik kepada teman-teman kedua orang tua kita ketika hidup. Untuk apa? Ya kan nanti bisa dibilang gini, ini anaknya yang dulu itu loh, yang dulu orangnya baik, itu menjadi suatu nama baik bagi orang tuanya, gitu kan? Dan itu pun menjadi doa untuk kedua orang tuanya. Kemudian apa lagi yang harus kita silaturahmi, kita menyambung silaturahmi kepada sanak famili, di mana engkau tidak mempunyai hubungan kerabatan kecuali dari jalur ayah dan ibu. Nah, ketua yaitu paman, bibi, gitu. Jadi ketika setelah kedua orang tua kita meninggal, kewajiban kita berbakti kepada keduanya itu adalah dengan saling silaturahmi aja. Zaman sekarang kan kalau ya adalah gitu ya, ada apa? Yang misal gini, misal kita mudik ke Lampung Barat, misal itu karena ada mbah-mbah, ya kan? Ya, terus kalau udah nggak ada mbahnya, itu kan sering terjadi nggak mudik Pak ya. Orang udah nggak ada yang ditemui, orang udah nggak ada mbahnya, padahal kan itu masih ada kerabat-kerabatnya. Nah itu Pak, salah satu contoh. Rasulullah itulah ada 4 hal yang harus kita lakukan setelah kematian kedua orang tua kita. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, min abarril birri an yasila rajulu ahla wudda abihi ba'da an yuwalli al-ab. Sesungguhnya bakti terbaik ialah hendaknya seorang anak tetap menyambung hubungan keluarga ayahnya setelah ayahnya menyambungnya. Itu artinya kalau dulu-dulunya udah nyambung, udah sering silaturahmi, ketika orang tua meninggal tetap menjaga silaturahmi. Itulah adab kita kepada orang tua. Sebenarnya adab ini Pak sudah diajarkan sebenarnya Pak ya. Di adab kita sudah diajarkan Pak ya. Kayak adab kepada orang tua harus bagaimana, nggak boleh. Pokoknya banyak lah. Itu pun sebenarnya dari Islam Pak. Cuman orang tua kita mengibaratkan yang itu bersifat tahdil misalnya. Jadi kalau jalan makan di atas orang tua goblok misalkan gitu. Kemudian siapa lagi kita harus beradab kepada anak-anak. Anak-anak itu punya hak kepada ayah dan kedua orang tuanya.
Orang muslim mengakui bahwa anak-anak mempunyai hak atas ayahnya. Apa anak-anak apa? Ibu. Apa hak anak-anak atas ayahnya? Yang pertama, ini hak anak atas ibunya. Apa kalau atas ibunya? Atas ayahnya. Yang pertama, mencarikan ibu yang baik baginya. Ya, wah ini bandel ini balik ke saya. Sebenarnya Pak, pendidikan anak, ya memang saya belum nikah Pak, ya belum, maaf ngomongnya belum jalan ke depan. Cuman yang sudah belajar tuh sebenarnya pendidikan seorang anak itu bukan dimulai ketika anak itu lahir, gitu. Tapi semenjak memilih ibunya, ya, al-ummi madrasatul ula. Sesungguhnya ibu itu madrasah. Kenapa Pak? Ibu itu adalah madrasah, sekolah bagi anaknya. Kenapa ya Pak? Jadi gini, kalau bapak ini kan sering kerja, istilahnya nyari nafkah, nyari makan, nyari nafkah keluar. Dan yang banyak waktunya dengan anak ini kan siapa? Ibu. Jadi ibu inilah yang ngajarin ngaji, ya kan? Yang ngajarin ngaji, yang nah ini nanti ketika kedua orang tuanya ini tidak mampu untuk memberikan pengajaran tersebut, itu maka dialihkan ada opsi lain, yaitu di TPA misal. TPA ini Pak Ustaz, tolong saya titip anak saya, tolong diajarin ya ikrok gitu misal. Ya jadi alih kata. Nah itu mengganti dari peran orang tua. Kemudian apa lagi? Menamakannya dengan nama yang baik. Kalau orang zaman dulu Pak, di desa-desa itu ada namanya Rontah, Senen, Kliwon, wah itu macam-macam Pak. Padahal nama ini adalah doa, gitu kan. Ada yang namanya apa itu ya? Yang artinya itu di azab gitu ya. Nah itu nama yang baik. Dan nama yang disukai oleh Allah itu adalah nama Abdul, apa yang ada Abdulnya, Abdurrahman, Abdullah, apa siapa yang Abdullah itu. Dan nama Muhammad juga. Kemudian menyembelih kambing pada hari 7. Ini akikoh Pak ya, akikoh. Jadi kewajiban kedua orang tua itu akikoh anak. Ada hadis bahwasanya sesungguhnya anak itu tergadai oleh apa namanya? Gimana itu? Tergadai dengan setan. Maksudnya kalau belum apa namanya menyembelih kambing itu masih tergadai. Ya, saya juga kurang mendalami tentang situ. Artinya apa? Mengakikohkan gitu ya. Mengakikohkan ini kewajiban orang tua kepada anak. Kemudian menghitankannya, nyurati Pak ya, menyurati. Terus mengasihinya, ya itulah positif masalah anak yang ya mungkin. Lemah lembut terhadapnya. Nah ini lemah lembut ini terkadang ada orang tua ini selip Pak ya, selip misal lagi pernah kerjaan atau lagi tidak bisa di luar, misal kalau petani habis semua cul keringetan ke bios, pulang ke rumah anaknya kecil langsung apa tuh dusul gitu kan risih Pak ya, risih iya. Nah itu diuji gitu Pak ya, lemah lembut terhadapnya. Kemudian menafkahinya itu hak kewajiban seorang ayah atau orang tua pada anaknya, menafkahinya. Mendidiknya dengan baik. Yang kayak pertama Pak ya, kalau kita sudah pilihkan ibu atau calon ibu yang baik, insya Allah yang diharapkan itu bisa mendidik anak-anak kita dekat dengan Allah. Artinya diajarilah. Ya, biasanya gitu Bu ya. Biasanya ibu-ibu yang paham ini. Kalau mau tidur, ayo doa dulu, gitu kan? Ya gimana lah itu pokoknya. Kalau mau makan, ayo doa dulu tangan kanan. Nah itu contoh Pak. Kalau kita mencarikan ibu yang baik, insya Allah anak
anaknya tuh paham dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Tapi kalau qadarullah ibunya kurang paham, ya Allah alam. Kemudian serius mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepadanya. Jadi juga kewajiban Pak, kita sebagai orang tua itu mengajarkan Islam kepada anak kita. Jangan sampai ketika ditanya nanti umur SD siapa nabimu, wah nggak tahu. Jangan sampai Pak ya. Siapa Tuhanmu nggak tahu. Itu kebuahan Pak ya, bangetan kebangetan kalau sampai seperti itu. Kemudian apa lagi? Melatihnya jika ia mencapai melatihnya mengerjakan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Misal anak laki ini sering Pak ini yang belakang Bapak Afwan lupa namanya. Itu sering kalau subuh itu ngasih apa? Ngajak anaknya itu juga ke sholat ke masjid, sholat waktu itu diajak anaknya. Pak Dodi Pak ya. Itu sering ngajak subuh-subuh, wah anaknya tak melek tameran di belakang itu tuh diajak. Ya, itu salah satu pendidikan Pak. Ya banyak lah yang kayak gitu. Nah itu enggak kita dapati ketika orang tuanya enggak paham akan hal-hal yang seperti itu. Jadi bersyukurlah kita kalau kita sudah paham dengan yang seperti itu. Kemudian menikahkannya jika ia mencapai usia balik, sudah balik dinikahkan ya, bujang-bujang dinikahkan. Kalau bisa kan ya jangan minta, ya kan. Kemudian memberi penawaran kepadanya apakah ia hidup serumah dengannya atau pindah ke rumah tersendiri jika ia telah menikah. Nah, ini orang tua tuh ditawari Pak, kamu mau serumah sama ibu apa pisah? Tapi sebaiknya jangan gandeng kan gitu. Itu kok kayak ada pengalaman gitu kita Pak ya. Serem. Yaitu yang saya dapat dari wawancara dengan orang-orang yang sepuh. Ya bisa kalau udah nikah bisa gitu kan. Nanti kan dalam kondisi tidak boleh menyatukan satu atap dua istri, artinya istri bapak istri kita gitu. Nanti cuaca Pak. Yang istri kita pinginnya meja warna biru, ibunya pinginnya warna hijau. Itu hal kecil Pak, tapi wah nanti provider itu gorden segala macam itu adalah banyak kasusnya. Itu dari cerita-cerita orang yang sudah berumah tangga. Kemudian etika terhadap saudara, kakak, adik, ya, ketika sama adik itu sama seperti etika seorang ayah kepada anaknya, gitu Pak. Jadi kalau ayahnya itu harus memberikan pelajaran yang baik, kakak juga harus gitu Pak. Kakak, adik kita harus gitu juga. Kita harus memberikan contoh segala macam gitu Pak ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, haqqu kabiril ikhwati 'ala saghirihim ka haqqil walidi 'ala walidihi. Hak kakak atas adiknya adalah sama persis seperti hak ayah atas anaknya. Jadi hampir sama hak adik pada kakaknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian ini hati asli baca ini. Ketika terhadap suami dan istri belum jauh masih. Kemudian etika atau adab kita kepada tetangga, ini penting Pak, penting pol. Dalam hadis itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di dalam kau beriman sampai kau la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi, sehingga kau mencintai saudara mayuhibbu binafsi, seperti engkau mencintai dirimu sendiri gitu loh. Wah itu tingkat tertinggi Pak dalam bertetangga. Misal kita punya suatu barang yang kita cintai, terus kok tetangga kita minta pada itu juga Allah alam ya.
Dalam hadis seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi apa? La yu'minu ahadukum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Berarti kalau mencintai diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu suwarithu." Jibril itu tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, hingga aku beranggapan bahwa ia akan mewarisi apapun alaih. Jadi Jibril itu selalu datang kepada Nabi untuk kamu berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saking kita harus baiknya sampai Rasulullah menganggap akan tetangga itu akan mewarisi gitu kan, mewarisi harta. Kemudian dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Itu dalam hadis 3 ya Pak ya. Yang pertama itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daywahu. Kemudian yang terakhir itu tetangga. Jadi yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Dan yang kedua, apabila Allah beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu ya. Bilang ini yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga, jauh tetangga. Kemudian apa sih adab kita kepada tetangga? Yang pertama, Pak, tidak menyakitinya dengan ucapan atau perbuatan. Karena sabda Rasulullah SAW, "Man yu'minu billahi" yang tadi yang pertama hadisnya. Jadi tidak menyakiti tetangga dengan ucapan. Ini biasanya apa ya yang sering terjadi itu, misal kambing peliharaan orang atau ayamnya orang itu makan barang kita yang dijemur atau makan tanduran tanaman kita, itu wah langsung panas tuh. Segala macam keluar itu bapak. Kalau ibu-ibunya paling ya masalah anaknya berantem, nanti ibunya yang datang gitu. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepadanya dengan menolongnya jika ia meminta pertolongan, membantunya jika ia meminta bantuan, menjenguknya ketika ia sakit. Nah, ini kalau nggak salah ada di situ, hakul muslim ala muslim khamsun. Wah, astagfirullah. Yaitu hak tentang hak orang muslim atas muslim lainnya itu menghiburnya jika ia lupa astagfirullah. Pokoknya enggak jauh dari sini. Jika ia mendapatkan musibah, membantunya jika ia membutuhkan, memulai ucapan salam untuk nyanyi. Kalau udah lama orang nih, nggak misal teman lama kita kerja keluar negeri atau orang tahu kita banyak uang misal, orang-orang tiba-tiba mau ngecek assalamualaikum gitu dah, wah bau-baunya udah kelihatan. Tetangga desa atau segala macam, ini orang pernah ngecek nggak pernah WA, tiba-tiba WA, wah assalamualaikum gimana kabarnya, ada juga langsung aduh bahaya. Selain yang kedua ya, kemudian bersikap dermawan dengan memberikan kebaikan kepadanya, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nisa al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Hai wanita-wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya yang lain, kendati hanya dengan ujung kuku kambing. Diriwayatkan dari Al-Bukhari. Itu ya, jangan pernah meremehkan tetangga kita. Anaknya belum kerja, wah itu beda julid banget begitu ya di kampung itu. Anak belum kerja loh ini. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, hai Abu Dzar, jika engkau masak kuah
maka perbanyaklah airnya, kemudian berikan kepada tetanggamu. Diriwayatkan dari Al-Bukhari. Nah, ini adalah adab yang diajarkan Islam kepada umatnya. Sampai-sampai Pak, misal kita masak yang enak, gulai lapi, gulai pokoknya enak, makanan yang sedap. Kalau pas dimasak itu baunya sampai ke rumah tetangga, wah ini masak apa ini baunya. Sampai kayak gitu Pak. Itu disunahkan, yaitu dalam hadisnya untuk barang berbanyak kuahnya. Dengan tujuan apa? Kita tuh membaginya gitu loh, membagi tetangga kita. Nah itu Pak. Kalau kita nyayur, kira-kira tuh sayuran kita tuh enak, kok jarang dimasak, masak ayam, semur, apa-apa, yang setelah itu baunya itu Pak selamat gitu kan, nyampe ke rumah tetangga, itu disunahkan untuk kita membaginya. Itu terjadi Pak di desa lah gitu kan. Sayur udah beri, sayur beri, sayur nangka kasih tetangganya sampai blendrang. Mbak mau blendrang Mbak, wah nawani wis blendrangan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mempunyai 2 tetangga, maka yang manakah yang berhak aku beri hadiah? Rasulullah SAW bersabda, kepada tetangga atau orang yang pintu rumahnya lebih dekat kepadamu. Tafakkur alaih. Nah ini Pak sunnahnya. Nah ini dipersoalkan Pak. Misal kita nyayurnya nggak sepiro tapi ini. Nah kita mikir, ini kalau dibagi semua nggak cukup gitu kan. Maka yang disunahkan untuk kita bagi adalah rumah yang paling dekat dengan kita, atau dalam dikatakan pintu rumahnya itu paling dekat dengan pintu kita atau rumah kita. Jadi jangan mengambil hadis yang 40 kanan, 40 depan, 40 kiri, 50 belakang. Itu kalau boleh 2 kambing habis. Jangan. Kemudian yang keempat, menghormati dan menghargai dengan tidak melarangnya meletakkan kayu di temboknya, tidak menjual atau menyewakan apa saja yang menyatu dengan temboknya, dan tidak mendekat ke temboknya hingga ia bermusyawarah dengannya. Rasulullah SAW bersabda, la yamna'anna ahadukum jarahu an yada'a khasyatan fi jidarihi. Salah seorang dari kalian janganlah sekali-kali melarang tetangganya meletakkan kayu di dinding rumahnya. Muttafaqun alaih. Nah, ini kemudian yang kedua, maka lahu jarun fi haidin aw syarikun fala yabi'hu hatta ya'ridahu alaihi. Barang siapa mempunyai kebun bersama tetangga atau mitra, maka ia tidak boleh menjualnya hingga ia bermusyawarah dengannya. Ya. Nah ini Pak, dalam masalah ini ya kasusnya tuh misal kita beli tanah, tanah itu dempetan dengan tetangga, terus kita buat rumah di sana, kok dari luar tetangga atau kita itu punya pohon rambutan misalnya gombelan, terus dahannya itu melewati batas tanah masuk ke tetangga, ya kan? Pas jadi setiap hari tetangga ini cuma nyapu sampai gitu kan, sampahnya pohon itu nyapuin. Nah, jangan sampai tetangga hanya membersihkan sampah tanpa memanen buahnya. Datang kepadanya, samperin, Bu, Adik, itu kalau buah nanti kalau matang atau sampai apa, bahkan kalau belum matang aja, Bapak mau ambil, nggak usah izin. Itu ada pada tetangga kita. Jangan malah dibungkusi dikerukuk, tanggung kok ben matang sih. Itu incerane anak-anak muda itu ya. Ini di Kroasi mati mergane pas pada waktu siang diminta nggak boleh, ya kan? Itu kerjaan kita. Kroasi mati besoknya. Saya sopo lah nih, nggak nih.
Ada manfaat kita berada pada tetangga itu kedua. Yang pertama, seorang muslim mengenal dirinya jika ia telah berbuat baik kepada tetangganya atau berbuat yang tidak baik terhadap mereka. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Idza sami'tum yaquluna qad ahsanta faqad ahsanta wa idza sami'tum yaquluna qad asata faqad asata. Jika engkau mendengar mereka berkata bahwa engkau telah berbuat baik, maka engkau memang telah berbuat baik. Dan jika engkau mendengar mereka berkata bahwa engkau berbuat salah, maka engkau memang telah berbuat salah. Diriwayatkan dari Al-Hakim yang Al-Hakim dan mensahihkannya, dan ia mensahihkannya. Nah, jadi Pak, ada sebuah kasus misal makanya itu Pak, kalau kasusnya ini, kalau ada mayit lewat depan kita, depan rumah kita, atau kita dilewati ada mayit itu, kita itu nggak boleh Pak ngomong yang jelek-jelek terhadap mayit itu, kan gitu. Kita disunahkan untuk mendoakan mayit itu, gitu. Karena ucapan kita itu, sangat nanti malaikat mau nyatet yang baik malah tetangganya itu pernah apa dibuat. Jadi itu salah satu contoh. Jadi disunahkan kita kalau kita emang bukti Pak, kalau kita memang baik kepada tetangga, baik kepada di kampung kita, ya itu nama kita kan baik. Walaupun berbuat baik saja ada yang tidak suka, apalagi kita nggak baik, kan gitu. Itulah berarti ada dari julidnya pasti ada itu. Kemudian yang kedua, jika seorang muslim diuji dengan tetangga yang astagfirullah ini yang kurang baik, hendaklah ia bersabar, karena kesabarannya akan menjadi penyebab pembebasan dirinya dari gangguan tetangganya. Nah, ini Pak, misal tetangga kita itu kurang baik Pak. Kurang baiknya apa? Misal dia itu maling atau kita tahu nih Pak, maling segala macam, perampok atau bandar, ya tahu lah. Kemudian apa langkah kita untuk menghadapi tetangga yang seperti itu? Bersabar. Bersabar dalam artian kita menasehati, kalau nggak bisa ya udah. Karena kalau kita bertindak yang ekstrim, misal kita dilabrak segala macam, nanti kita yang kenal gitu. Dan masa dan bolo itu masa banyakkan dia dibanding kita gitu, itu jadi aman. Kemudian etika. Kemudian selanjutnya ada terhadap muslim lainnya dan hak-hak muslim atas dirinya, gitu. Ada hak terhadap anak, kemudian orang tua, ada terhadap tetangga. Ini pun ada adab kepada sesama muslim. Ya. Sama muslim kan bisa Pak, kalau kita ketemu di jalan kan harus tetangga. Di jalan itu bisa. Apa adab kita kepada sesama orang muslim? Yang pertama, mengucapkan salam. Ya, jika bertemu dengannya sebelum dia mengucapkan salam tersebut, gitu. Atau artinya kita salam lebih dahulu, gitu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal adullukum ala amalin idza amaltu maukah aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan, apabila kalian mengamalkan amalan ini maka kalian akan saling mencintai. Dan Nabi kata apa? Afsus salam bainakum, tebarkanlah salam antara kalian. Itu Pak. Ketemu orang, assalamualaikum. Wah, gitu. Tapi biasanya yang lumrah itu monggo Pak. Wah, itu. Nah, itu tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa mengganti dari kata monggo Pak jadi assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Bukan hanya Pak ya, Haji. Assalamualaikum, Pak Haji. Wah, itu. Sebagai Pak Haji kita, padahal hanya untuk menjalankan sunnah.
Sabda Rasulullah SAW, innal malaikata ta'jabu minal muslimi yamurru 'alal muslimi wa la yusallimu 'alaihi. Sesungguhnya para malaikat heran kepada seseorang muslim yang berjalan melewati seorang muslim lainnya, namun dia tidak mengucapkan salam kepadanya. Itu malaikat heran apa? Malaikat aja heran. Jadi pas waktu lewat itu apa ya? Ya minimal negor ya, minimal negor. Kalau nggak negor, salam itu. Kayaknya nggak umum lah. Kalau misalnya kita ketemu orang udah kenal, nggak nyapa gitu. Jangankan kita, malaikat pun heran. Dan yang ketiga, menjenguknya jika ia sakit dan mendoakan kesembuhan untuknya. Karena Nabi SAW bersabda, hakul muslim, ini hadisnya, hakul muslim 'alal muslim khamsun, raddus salam wa 'inatul marid wa ittaba'ul janaiz wa ijabatul da'wah wa tashhidul amadis. Jadi hak muslim itu kan apa muslim itu ada haknya. Ya, ada 5. Hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lain itu ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab ucapan salam. Nah, itu. Kalau mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib gitu aja. Yang kedua, wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit, menjenguk teman kita sakit. Tangan kita sakit, kita jenguk. Wa tabaul janaiz, mengantarkan jenazah. Fadilah, di antara fadilah kerja kita melayat, Pak ya. Melayat, bahasanya melayat. Barang siapa yang man syahidal janazah hatta, barang siapa yang ia menyaksikan dimandikan kemudian dikafani, dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 2 kirat. Ma kirat ini apa itu 2 kirat? Yaitu 2 gunung Jabalaini, kami itu Jabalaini, seperti 2 gunung Jabal, itu pahalanya. Ya, kalau kita mayat, kita dari awal sampai kuburkan, pahala yang kita dapat seperti sebesar 2 gunung Jabalaini. Pokoknya gede pahalanya kalau kita sampai menyolatkan, sampai menguburkan. Kemudian menyaksikan jenazah sama, membebaskan sumpah sama, menasihatinya juga. Kemudian menasihatinya jika ia meminta nasihat kepadanya dalam satu persoalan dengan menjelaskan apa yang ia pandang, baik dalam hal tersebut berdasarkan dalil. Rasulullah SAW bersabda, "Idza istansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Jika salah seorang meminta nasihat kepada saudaranya, hendaklah saudaranya itu tersebut memberinya nasihat. Al-Bukhari, riwayat Bukhari. Sabda Rasulullah SAW, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Qala liman, sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi, untuk Allah, wal kitabihi, untuk kitabnya, lil rasuli, untuk rasulnya, untuk pemimpin dan kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Jadi nasihat untuk Allah itu maksudnya kita ingatkan kepada ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, mencintai untuknya apa yang ia cintai untuk diri sendiri. Ayat tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang dari kalian tidaklah beriman hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, dan membenci untuk saudaranya apa yang ia benci untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaihi. Jadi penutup ini closing bahasanya. Kenapa kita membahas adab ya? Karena di dalam kitab Tadhkiratus Sami, kitab adab, bab awal jelaskan bahwasanya para ulama itu mempelajari adab terlebih dahulu daripada ilmu. Karena jika menuntut ilmu dengan adab,
berkah. Sampai ada orang-orang soleh dulu, para ulama, sesungguhnya aku belajar adab itu 30 tahun, kemudian belajar ilmu 20 tahun. Artinya lebih banyak atau lebih dahulu mempelajari adab ketimbang ilmu. Orang berilmu kalau nggak beradab ya kurang betul. Yang mantap itu udah berilmu, beradab. Nah itu limited edition ya, ayo. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dari apa yang sedikit kita bahas ini dapat masuk hati kita, kemudian dari hati menjadi tindakan, ya menjadi tindakan. Jangan kalau sekarang kan dari mata turun ke hati turun ke perut, bahaya. Itu ya. Semoga kita pulang ke rumah bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama dan kembali kita luruskan niat kita hidup di dunia ini. Kurang lebihnya saya maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon ampun. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.